A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu annamunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'innatan wa naj'alahumul warisin. Surah Qasas ayat 1 hingga 5 tadi adalah merupakan awal daripada rencana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah rencana besar untuk menghadirkan seorang pemimpin, seorang rasul yang akan memimpin bangsa Israel yang sedang tertindas di negeri Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Diriwayatkan bahwa Fir'aun adalah pemimpin yang zalim. Fir'aun dan Haman adalah pemimpin yang zalim yang melakukan berbagai penindasan kepada penduduknya, terutama dia memecah belah antara penduduk bangsa Israel dan bangsa Mesir sendiri. Jadi dia menjadikan bangsa Israel di Mesir sebagai budak yang dipekerjakan dengan diberi upah yang minim dan diberi pekerjaan yang berat dan dicambuk dan disiksa apabila tidak menuruti. Dan terakhir Fir'aun melakukan tindakan pembunuhan kepada bayi laki-laki. Siapapun yang melahirkan bayi laki-laki dibunuh. Itu adalah kekejaman Fir'aun. Kemudian Allah dengan rencana besarnya justru menghadirkan seorang bayi laki-laki dari Bani Israel dan kepada ibunya Musa, wah, peliharalah bayi ini, susuilah bayi ini, karena Allah akan menjadikan dia seorang rasul yang besar. Namun sang ibu sangat gelisah, takut bahwa akan diketahui bahwa dia memiliki seorang bayi lelaki. Maka Allah pun juga mengilhamkan lagi untuk menghanyutkan bayi tersebut ke sungai Nil ya. Dan memang kegelisahan sang ibu terus berlanjut. Maka sang ibu pun juga gelisah dan kemudian ditenangkan dengan menyuruh anak perempuan kakaknya Musa untuk mengikuti bayi yang dihanyutkan di sungai. Kemudian dengan qadarullah bayi tersebut sampai di istana Fir'aun dan ditemukan oleh mereka. Dan dengan sangat kuatnya keinginan sang istri Fir'aun untuk memelihara, padahal ini adalah bayi lelaki, maka dengan keinginan yang kuat dari sang istri, maka Fir'aun tidak kuasa untuk membunuh bayi tersebut. Justru sang istri mengatakan, ini adalah pelipur lara untukku, dia akan sebagai penghibur, biarkanlah bayi ini kita pelihara. Demikian gumam sang istri kepada Fir'aun. Namun qadarullah,
Justru sang bayi setiap disusui berbagai wanita, ternyata tidak ada satu ibu pun yang bisa menyusui Musa. Maka sang kakak dari Musa yang mengikuti perjalanan Musa kemudian memberitahu kepada keluarga Fir'aun bahwa aku tahu orang yang bisa menyusui dia. Maka dengan serta-merta sang ibunya dipanggil dan diperkenalkan dan kemudian menyusui Musa, dan Musa dengan lahapnya menyusui sang ibunya. Demikianlah rencana Allah yang maha besar. Istri dari Fir'aun tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa ibu tersebut adalah ibu kandungnya Musa. Maka Musa dibesarkan di wilayah kerajaan dengan berbagai kemewahan dan berbagai macam fasilitas yang ada. Namun Allah sudah membisikkan bibit-bibit wahyu kenabian kepada Musa, sehingga Musa bertingkah laku seorang yang arif, bijak, dan ketika dia besar, dia keluar dari kerajaan dan di jalan dia menemui dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel dan yang satu dari bangsa Mesir yang menindas bangsa Israel. Maka orang yang Bani Israel minta tolong kepada Musa dan Musa memukulnya dengan keras dan langsung meninggal. Nah, pada saat kejadian itu Musa langsung menyadari bahwa dia telah melakukan suatu kezaliman besar. Kemudian dia menyebut nama Allah dan minta ampun, istighfar, dan Allah mengampuninya. Kemudian peristiwa terjadi lagi, hampir berulang 2 kali lagi. Namun mendadak ada orang dari kerajaan yang memberitahu bahwa Fir'aun sedang mencari Musa untuk diberi hukuman karena telah membunuh seseorang. Maka Musa langsung melarikan diri dan berikutnya dia melakukan pengembaraannya untuk menjalani risalah kenabian yang memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah rencana Allah yang maha besar. Fir'aun merasa dirinya sebagai raja di raja, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan, bisa menentukan nasib orang, mati dan hidup seseorang ditentukan oleh Fir'aun. Namun Allah tidak suka dengan kezaliman yang besar tersebut, maka membuat rencana besar dengan melahirkan dan membawa seorang bayi lelaki dan masuk dalam asuhan Fir'aun sendiri, dan akhirnya menjadi musuhnya, dan Musa sendiri nanti yang akan memerangi Fir'aun hingga sampai pada peristiwa tenggelamnya Fir'aun di laut. Demikian awal dari kisah Musa yang merupakan rencana besar dari Allah untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang bisa membawa, menyelamatkan bangsa Israel. Terima kasih. Silahkan komen apa yang sesuai, apa yang berbeda, dan silahkan subscribe dan like dan share. Terima kasih.